Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 1111 sampai bab 1115. Beberapa detik kemudian, Omi melepaskan Mu Qianji dan berkata, "Aku pergi dulu. Selamat tinggal." Mu Qianji tercengang saat Omi membubung ke langit seperti embusan angin dan menghilang. Ciuman pertama berpikir itu membuatnya berkesan selama sisa hidupnya. Sampai sekarang, rasanya masih mati rasa. Pada saat ini, langkah kaki datang dari luar. Mu Qianji terbangun karena terkejut. "Qianji, apakah Wind Lightning ada di sini?" Orang yang masuk dan bertanya adalah ayah Mu Qianji, kepala Sekte Iblis. Mu Qianji menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apakah petir angin menyatakan ke altar umum? Anak perempuan jalang itu telah membunuh Mo Mingdao dan Kalajengking Merah. Izinkan aku melihatnya. Aku harus mencabik-cabiknya." Tuan Kultus Iblis mengamuk. Mu Qianji tidak berdaya di dalam. Wind Lightning benar-benar tidak datang mencarimu. Tidak, 1000 ekstrim. Lihat. Bocah itu bahkan tidak datang kepadamu sebentar tanpamu di dalam hati. Kuharap kau tidak memiliki perasaan untuk bocah itu lagi. Jika tidak, jangan salahkan aku karena menjadi benar, tatapan Demon Cult Master dingin. Seolah-olah dia benar-benar akan berpura-pura kasar. Mu Qianji menganggukkan kepalanya. Dia tahu ayahnya. Dia benar-benar akan melakukan apa saja. Patriark Iblis pergi dan terus mencari Omi di tempat lain. Pada saat ini, Omi sudah meninggalkan kantor pusat Sekte Iblis jauh-jauh. Awalnya, Omi ingin bertemu langsung dengan Raja Iblis. Mesin terbangnya memiliki sistem penjaga jarak yang adaptif. Jadi Omi cukup percaya diri. Namun, demi Mu Qianji, Omi lebih suka tidak bertemu langsung dengan Raja Iblis. Agar tidak menempatkan Mu Qianji di posisi yang sulit di kiri dan kanan. Dan menghindari pertemuan sebanyak yang dia bisa. Faktanya, mesin terbang Omi tidak sempurna. Lagi pula, itu adalah mesin. Dan mesin akan memiliki kelemahan. Inti terpenting dari sistem pemeliharaan adaptif mesin terbang adalah radar. Jika orang-orang di dunia ini tahu sedikit tentang fisika, mereka dapat menggunakan sesuatu untuk mengganggu radar, seperti aluminium foil, medan magnet atau apapun, maka radar akan terganggu. Sistem pemeliharaan adaptif akan salah, dan Omi mungkin tidak dapat melarikan diri tepat waktu di hadapan orang yang kuat. Dalam waktu kurang dari sehari, Omi kembali ke jangkauan aliansi yang benar. Butuh waktu sebulan untuk menunggang kuda. Omi langsung pergi ke Sekte Naga Ilahi. Setelah menghilang selama setengah tahun, dia harus kembali sesegera mungkin, agar tidak mengirimkan notifikasi dan yang lainnya. Omi mendarat di kaki Sekte Naga Ilahi. Omi menyembunyikan mesin terbang itu di tempat rahasia di kaki gunung. Alasan mengapa dia menyembunyikan mesin terbang itu adalah karena dia tidak ingin menyebabkan kesalahpahaman. Tidak mudah untuk menjelaskan hal ini kepada orang-orang di sekolah masternya. Jika dijelaskan dengan jelas, maka berita tentang dunia lain akan menyebar. Dan kemudian semua orang akan melakukan perjalanan dari jurang maut ke dunia lain. Dan itu akan menjadi akhir dari itu. Jika itu dikaburkan dengan santai, maka orang-orang di sungai dan danau pasti akan memperlakukannya sebagai senjata ajaib yang kuat. Dan kemudian itu akan menyebabkan kegemparan. Dan banyak orang kuat mungkin akan datang mengunjungi sekolah naga ilahi. Omi memiliki pemahaman yang cukup baik tentang orang-orang di Jianghu ini. Terutama orang-orang terkuat di aliansi yang benar. "Tuan, kakak senior, kakak muda, saya kembali," teriak Omi. Di kejauhan, sekelompok orang yang sedang berlatih seni bela diri datang terbang ke arah Omi. "Kakak Fenger," banyak orang yang memeluk Omi. Omi telah pergi selama hampir setahun sebelum dan sesudah perjalanan ini. Sepertinya semua orang tidak merindukannya. Dan paruh terakhir tahun ini bahkan tidak ada jejak-jejak. Berita Hao. Semua mengira Omi sudah mati. "Fenger, kamu menakuti istri gurunya sampai mati." Istri guru Omi berlari sambil menangis dan memeluk Omi. Baiklah, Omi merasa malu. Tapi itulah tipe orang seperti istri guru itu. Istri guru itu memeluk Omi dan menangis. Tetapi Omi sama sekali tidak berani memeluk istri guru itu. "Bibi Shizuo, aku baik-baik saja. Aku belum kembali." "Fenger, kamu sudah pergi selama hampir setahun. Tidak ada kabar sama sekali. Kamu membuat Sini yang takut sampai mati." "Hehe, bagaimana aku, Wind Lightning, bisa mati begitu mudah? Aku sudah pergi selama 11 tahun dan telah kembali. Belum lagi setahun."
Adik perempuan berdiri di samping. Sepertinya ingin memeluk Omi. Namun dia tidak berdaya didominasi oleh si Sun Yang. Untungnya, semua orang tahu bahwa si Sun dilahirkan dengan cara ini. Atau mereka semua akan berpikir bahwa si Sun memiliki perasaan khusus terhadap Omi. Dingru datang dan berkata dengan wajah lurus. Baiklah, sini. Baru kemudian istri guru melepaskan Omi. Menyeka air matanya. Dan tersenyum. Senang bisa kembali. Jangan pernah melakukan hal berbahaya seperti itu lagi. Omi tersenyum tipis dan berseru. Tuan. Yah. Akhirnya kamu kembali. Kata Dingru. Kakak laki-laki Xie Yong tertawa. Saudara Feng luar biasa. Membunuh 3 iblis jenius dalam satu gerakan. Kakak senior kedua Hao Zizu berkata. Dan semua orang sekarang tahu bahwa kakak senior Win yang melakukan pembunuhan 3 jenius iblis sendirian. Hehe. Saudara Feng benar-benar telah mendapatkan wajah sekte naga ilahi kita kali ini. Bahkan guru bela diri memuji sekte naga ilahi kita atas kebenarannya. Tidak seperti sekte lain yang semuanya mengirim murid yang lemah untuk mengajarnya. Benar. Saudara Feng. Saya akan memberi tahu Anda kabar baik. Kabar baik apa? Omi sibuk bertanya. Haha. Saudara Feng. Mengingat tindakan beranimu kali ini, Tuan bela diri sangat menghargaimu sehingga dia berkata bahwa dia akan meminta kantor Gunung Bendera secara sukarela mundur dari pernikahan dan meminta Tuan bela diri bertindak sebagai mak comblang bagimu untuk menikahi adik perempuanmu. Omi berjongkok dan menatap adik perempuan, yang menundukkan kepalanya dengan wajah merah. Tidak mungkin, Omi bertanya-tanya. Guru muncul di kakak. Hanya mulutmu yang cepat. Kakak senior menuangkan mata pada Omi. Omi tersenyum. Guru-guru. Jadi ini benar. Master bela diri bertindak sebagai mak comblang untuk membujukku dengan adik perempuan Adik perempuan tersipu saat dia berbalik dan melarikan diri. Adik senior kecil pemalu. Saudara-saudari tertawa. Guru istri berkata. Fenger. Jangan senang juga. Itulah yang dikatakan Master Aliansi Bela Diri. Dan sekolah Gunung Bendera mungkin tidak datang untuk menarik pernikahan mereka. Martial Lord selalu suka mendikte. Tetapi kata-katanya bukanlah dekrit kekaisaran. Namun, mengingat penampilan Anda, kami akan mengajukan permohonan kepada kepala sekolah untuk pergi ke Sekte Gunung Bendera untuk mundur dari pernikahan. Tetapi apakah itu akan tercapai atau tidak diketahui? Oh, tidak masalah. Apakah itu akan tercapai atau tidak? Adik perempuan sudah menjadi wanitaku, ujar Omi. Apa? Kalian? Semua orang memandang Omi dengan takjub. Bahkan istri Sifu pun terkejut. Sang master menegur. Beraninya kamu melakukan hal yang mengarah seperti itu. Apakah kamu ingin membuat kakak perempuanmu sendiri tidak tahu malu? Omi sibuk menjelaskan. Jangan salah paham. Maksudku, cepat atau lambat, adik perempuan akan menjadi wanitaku. Aku tidak terikat dengan adik perempuan. Yang berpikir secara acak. Yang berpikir secara tidak murni. Anda, Dingru tampak malu. Dan istri guru itu memperhatikan dan mencuri senyum. Kakak Feng berkata. Kakak Feng, kamu benar-benar membuat kami takut sampai mati. Mengira kamu dan adik perempuan sudah melakukan itu. Guru membentak. Untuk apa kalian semua masih berdiri? Pergilah berlatih pedangmu. Iya, saudara-saudari melarikan diri. Karena guru sangat marah. Guru berkata kepada Omi. Pergilah menemui guru. Bagus. Omi kemudian pergi menemui guru setelah itu dan memberitahu guru tentang membunuh kalajengking merah dan Mo Mingdao juga. Tetapi Omi tidak mengatakan apa-apa tentang mesin terbang itu. Hanya saja dia telah masuk ke sekte iblis dan menemukan kesempatan untuk membunuh keduanya. Kepala sekolah sangat memuji Omi dan menghadiahi Omi dengan 500 tael perak. Adapun usulan Omi untuk mundur dari sekte Bukit Bendera, kepala sekolah tidak langsung setuju. Mengatakan bahwa dia akan mempertimbangkan kembali. Seolah-olah dia tidak bermaksud untuk setuju. Omi sepertinya sudah menebaknya. Karena setelah adik perempuan menikah dengan Kiren Xuan, Sekte Naga Ilahi memiliki kejeniusan tambahan seperti Kiren Xuan. Dan dengan menarik diri dari pernikahan, tidak hanya seorang jenius yang hilang, tetapi juga mengganggu Sekte Bukit Bendera dan mencium seorang jenius. Tentu saja, kepala sekolah juga takut karena ini. Omi akan melakukan sesuatu untuk menghidupkannya. Jadi dia tidak berani menolaknya secara langsung dan hanya berpura-pura lagi. Jadi, setengah bulan kemudian, pembunuhan Omi terhadap kalajengking merah dan Mo Mingdao telah sepenuhnya menyebar melalui aliansi yang benar. Omi menjadi legenda dan pahlawan dari semua lingkaran bela diri yang saleh. Dan untuk saat ini, nama perkasa anak muda nomor 1 dunia sekali lagi menjadi sensasi di seluruh sungai dan danau. Pada saat ini, di Sekte Yanshan, rumah Master Aliansi Bela Diri, Tuan Sekutu, petir angin memang telah kembali ke Sekte Naga Ilahi, seorang bawahan melaporkan. Master Aliansi Bela Diri tertawa.
Bocah ini benar-benar sesuatu. Dia benar-benar membunuh 5 jenius iblis. Aku tidak bisa mengharapkan siapapun untuk bisa melakukan itu sejak awal. Bagaimana dia bisa menuduh ke altar umum Sekte Iblis? Bahkan jika aku menyusup ke altar utama Sekte Iblis, aku mungkin tidak bisa kembali hidup-hidup. Bawahan itu melaporkan. Menurut saksi mata kami di kultus iblis, petir angin membunuh Kalajengking Merah dan Mo Mingdao dengan cukup mudah. Dan itu bukan 9 kematian seperti yang kami kira. Bicaralah lebih jelas. Masalah ini sudah terkenal di altar umum Sekte Iblis. Petir angin dia memiliki ransel misterius. Selama dia membawa ransel itu, kecepatannya sangat cepat. 4 atau 5 klan dari Sekte Iblis menyelimutinya. Dan mereka tidak dapat menangkap petir angin. Jika petir angin tidak memiliki ransel misterius seperti itu, aku khawatir dia tidak akan bisa mencakup ke altar umum Sekte Iblis. Dan bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan bisa membunuh kedua jenius itu. Apalagi kembali hidup-hidup. Wajah Martial Lord bergetar saat dia bertanya. Ransel apa? Mengapa saya tidak mendengar sebelumnya? Bawahan tidak tahu. Dan tidak ada seorang pun di kultus iblis yang tahu juga. Satu-satunya hal yang bisa kita yakini adalah bahwa setahun yang lalu, ketika Wind Lightning menerima misi pembunuhan, tidak ada ransel misterius. Karena itu, sangat mungkin Wind Lightning mendapatkan ransel misterius setelah dia pergi ke Sekte Iblis. Master bela diri berkata, ransel misterius itu, apakah itu benar-benar ajaib? Menurut saksi mata kami, Anda dapat menyerang ke awan dalam sekejap mata. Dan kecepatan gerakan, tak terbayangkan, seperti sayap harimau. Ransel misteri, apa-apaan ini? Sekutu. Mungkinkah itu semacam harta karun ajaib? Master hutan bela diri mengkonsolidasikan hatinya. Sudah mendambakan ransel misterius ini. Master hutan bela diri tidak bisa tidak berpikir dalam hati. Jika dia memiliki ransel misterius ini untuk membantu, maka dia bahkan mungkin bisa menyatukan sungai dan danau dan benar-benar menghancurkan kultus iblis. Master aliansi hutan bela diri merasa senang dengan pemikiran di dalamnya. Sekutu. Sekutu. Apa itu? Tangan itu berteriak beberapa kali sebelum Master aliansi bela diri dibawa kembali ke dunia nyata. Tuan Sekutu. Petir angin telah kembali ke Sekte Naga Ilahi. Bagaimana kalau mengirim seseorang untuk mengundang petir angin? Biarkan dia mengeluarkan ransel misteri dan melihat apa yang bisa dia lakukan. Dan kemudian Sekutu dapat memanfaatkan kesempatan untuk mengambilnya sendiri. Tangan itu berkedip dan berkata, Master aliansi bela diri bercampur. Untuk siapa kamu membawaku? Apakah Master aliansi ini jahat seperti itu? Bawahan pantas mati. Bawahan itu membuat gemetar. Tapi di dalam dia bersinar. Apa maksudnya berpura-pura menjadi bangsawan? Aku tidak yakin orang seperti apa kamu. Aneh kalau kamu tidak tergerak. Namun, bawahan ini tidak berani mengungkapkan hati Sekutu. Sekutu itu pasti masih memiliki wajah di permukaan sebelum dia berkata dengan benar. Namun juga, dia adalah sekutu seni bela diri dari sekutu yang benar. Beraninya dia melakukan sesuatu yang terbuka dan di atas papan dengan memukul barang-barang seseorang. Yang benar, bukan mereka semua seperti ini. Di permukaan seseorang adalah pria yang saleh. Diam-diam mereka tidak tahu. Tentu saja, tidak semuanya. Masih banyak orang yang benar-benar kesatria. Master bela diri menyarankan dan berkata, kamu pergi ke Sekte Naga Ilahi dan mengirimiku dekrit untuk menunjukkan pujianku pada Sekte Naga Ilahi dan dianugerahiku untuk Wind Lightning. Sebagai tanda hormat, mengundang Wind Lightning untuk mengunjungi Sekte Gunung Inkstone, dan aku secara pribadi akan pujiannya. Ya, Tuan Aliansi, bawahan itu segera pergi. Tetapi tentu saja, dia tahu benar di dalam hatinya bahwa keramahan itu mungkin hanya alasan untuk bertanya-tanya tentang ransel misterius itu adalah hal yang nyata. Setengah bulan kemudian, di Sekte Naga Ilahi, Omi dan adiknya sedang berlatih pedang mereka di tebing di belakang gunung. Wah, Omi menjatuhkan adik perempuan kembali dengan pedang. Dan pedang di tangan adik perempuan tidak dapat mengendalikan. Keluar dari tangan. Adik perempuan menekankan. Saudara Feng, seni bela diri Anda telah meningkat lagi. Pedang Anda, dibandingkan dengan kali terakhir, bahkan lebih tidak dapat diprediksi. Saya bukan lagi lawan Anda sama sekali. Omi tersenyum. Adik perempuan, kamu harus bekerja lebih keras. Seni bela dirimu tampaknya lebih lemah dari sebelumnya. Saya, adik perempuan menundukkan kepalanya karena depresi. Omi berkata, saya tahu mengapa Anda lemah. Karena dao bela diri Anda, bodoh, di masa lalu. Ketika saya belum kembali, Anda selalu dalam keadaan firman. Secara alami semakin kuat dan kuat. Tetapi sekarang setelah saya kembali, mentalitas Anda telah berubah. Aku hidup di depan matamu.
Dan kamu tidak bisa kembali ke keadaan lama kebodohan. Jadi dao bela dirimu lemah. Adik perempuan sepertinya tahu mengapa. Maaf, tapi jika aku tidak kembali, kamu mungkin akan tetap kuat. Apa yang kamu bicarakan? Bro Terwin, aku lebih suka kamu kembali daripada tetap dalam keadaan pikiran yang bodoh. Selain itu, aku senang bisa melihatmu setiap hari sekarang. Omi berkata, jangan khawatir. Saya akan membantu Anda bersama-sama untuk menemukan solusi untuk masalah ini. Jika masalah ini tidak terpecahkan, dao bela diri Anda takut akan sulit bagi Anda untuk maju lagi. Adik perempuan meninggalkan mulut dan berkata, paling buruk, saya dapat memahami dao bela diri lain lagi. Namun, dao bela diri bodoh, saya tidak terlalu kuat. Bahkan tidak dekat dengan perubahan. Anda, saya sudah lama ingin memahaminya lagi. Saya tidak ingin selalu dimakan oleh Anda. Apa? Kamu ingin mengalahkanku? Kenapa tidak ya? Kita akan lihat. Pada saat itu, kakak berteriak, Saudara Win, kepala sekolah mengundang Anda untuk datang. Untuk apa? Sepertinya Martial Lord telah mengirimkan surat. Kamu telah mencapai pencapaian besar untuk aliansi yang benar. Martial Lord pasti telah mengungkapkan sesuatu yang lain. Pergi. Kembali, Omi. Mereka bertiga. Terbang. Omi tiba di aula naga ilahi. Siapa yang mencariku? Omi masuk. Omi punya firasat bahwa Martial Lord telah mengirim seseorang. Jadi itu mungkin bukan sesuatu yang baik. Haha. Kamu pasti Wind Lightning. Memasuki aula utama. Pembangkit tenaga listrik alam Zongxi memandang Omi dan tersenyum. Kepala Sekte Naga Ilahi menyapa pembangkit tenaga listrik. Kepala sekolah sibuk memperkenalkan. Light Cloud. Dia tangan kanan Martial Master. Bernama Lian Qiang. Oh. Ini senior Lian Qiang. Haha. Wind Lightning. Jangan sopan. Ayo. Ayo. Duduk. Lian Qiang sibuk dengan ramah memegang tangan Omi. Setelah Omi duduk, Lian Qiang terkekeh. Sungguh pahlawan. Petir angin. Jianghu ini. Masa depan tergantung pada kalian. Oh, sopan. Petir angin. Kali ini kamu menyusup ke wilayah iblis dan membunuh 5 jenius dari kultus iblis. Dedikasimu pada aliansi yang benar tidak akan dilupakan oleh Master Aliansi. Seharusnya begitu. Aku juga bagian dari aliansi benar. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku itu. Hahaha. Lihat dirimu. Pendidikannya bagus. Seperti sekolah naga ilahi benar-benar tempat yang mengajar orang. Kepala sekolah sedikit tersenyum. Dan Lian Qiang terus menyanjung Omi. Omi bahkan tidak ingin membuang waktu bersamanya dan bertanya, Senior Lian Qiang, apakah ada hal lain? Jika tidak ada yang lain, saya ingin pergi berlatih seni bela diri. Ya, tentu saja. Baiklah. Kalau begitu, saya tidak akan bertele-tele. Saya akan mulai mengumumkan diktum Master Aliansi. Lian Qiang mengeluarkan lipatan dan membaca. Sekte Naga Ilahi. Feng Qingyun telah berhasil membunuh 5 jenius dari Sekte Iblis. Master kebohongan ini mengadakan perayaan untuk Feng Qingyun. Dengan perintah agar Feng Qingyun pergi ke Sekte Yanshan dalam waktu 30 hari untuk menerima pencerahan. Bagian dalam Omi berdebar kencang. Apakah Master Aliansi bela diri ini baik-baik saja? Datang jauh ke sini dan secara khusus meminta Omi untuk pergi ke persekutuan. Bukankah Don Omi sudah makan? Jika Anda benar-benar tulus, perintahkan saja seseorang untuk mengirim 1000 tael emas. Omi merasa bahwa ini tidak biasa. Pergi jauh-jauh untuk makan. Dalam keadaan normal tidak akan membosankan. Omi bertanya, Senior Lian Qiang, apakah Anda yakin telah selesai membaca Oracle Master Serikat? Ya, bacalah. Singkatnya, Master Aliansi mengadakan pesta perayaanmu karena kamu memiliki pahala. Kepala sekolah Sekte Naga Ilahi tersenyum. Terima kasih atas kebaikan Anda, Light Cloud, dan jangan berterima kasih kepada sekutunya. Kepala sekolah. Namun, tidak terlalu berbau. Lagi pula, kepala sekolah tidak tahu tentang kepemilikan Omi atas mesin terbang itu. Omi berkata, Kakak senior Lian Qiang, apakah Anda yakin Tuan Sekutu hanya mengundang saya untuk berkolaborasi? Oh benar. Master Aliansi berkata bahwa jika saudara Song Dingtian ingin pergi, dia juga bisa pergi, termasuk saudara-saudarimu. Oh, begitu. Kepala sekolah mengayunkan tangannya berturut-turut. Aku tidak akan pergi. Light Cloud, kamu bisa membawa beberapa kakak laki-lakimu bersamamu. Jarang sekali Master bersekutu dengan baik, meskipun itu hanya pesta sederhana. Benar. Lian Qiang sibuk menemani senyum itu. Omi ragu-ragu di dalam. Apa yang sedang dilakukan Master Aliansi? Apakah benar-benar mudah untuk membelikan saya makanan? Masuk akal untuk mengatakan bahwa pasti ada alasan lain untuk tidak mengundang saya makan malam dengan begitu membosankan selama ribuan mil. Jika saya tidak salah,
Saya khawatir rahasia mesin terbang saya telah sampai ke telinga Master Aliansi Bela Diri. Orang-orang di sini tidak tahu apa-apa tentang teknologi dan hanya akan itu semacam sihir. Pasti ingin tahu bahwa saya adalah mesin terbang. Apakah saya akan pergi? Atau tidak? Seperti Martial Lord adalah pemimpin dunia bela diri yang tepat. Kecuali di berbagai divisi. Tingkat utama divisi tersebut. Di luar orang-orang terkuat lainnya. Jelas Master Sekutu yang terkuat. Dan Kepala Sekolah Naga Ilahi juga masih menjadi lawan Master Sekutu. Master Sekutu dipilih bersama oleh semua divisi yang benar. Pasti tidak ada gunanya menyinggung Sekutu Master. Omi berada dalam sedikit dilema. Meskipun Omi percaya bahwa Master Aliansi Bela Diri mungkin tidak berani mencuri mesin terbangnya secara terbuka. Tetapi dia takut dengan gerakan rahasia. Omi tersenyum. Senior Lian Qiang. Mungkinkah junior tidak pergi? Aku hanya akan mengadakan perjamuan perayaan sendiri di Sekte Naga Ilahi. Tidak perlu pergi ke Sekte Yanshan. Ini masih jauh. Bukan begitu? Lian Qiang sibuk berkata. Ini adalah pesan dari Master Aliansi. Master Aliansi cukup baik untuk mengadakan persekutuan perayaanmu. Petir angin, kamu menyia-nyiakan upaya Master Aliansi ah. Kepala sekolah sibuk berkata. Light Cloud, mengapa kamu tidak melaksanakan dan berterima kasih kepada Master Sekutu? Tidak ada salahnya pergi ke sana. Aku secara khusus memerintahkanmu untuk membawa saudara-saudarimu ke persahabatan. Oh, baiklah. Aku akan pergi sendiri. Omi hanya bisa setuju. Kalau begitu bukan apa-apa. Aku akan berlatih pedangku dulu, ujar Omi. Lian Qiang tersenyum. Silakan. Aku akan berangkat besok. Tidak. Aku tidak bilang aku akan pergi besok. Senior Lian Qiang. Kamu bisa berjalan kembali sendiri. Aku akan melanjutkan sendiri nanti. Baiklah. Lian Qiang juga harus menganggukkan kepalanya. Dia tidak bisa bertindak terlalu seperti itu. Atau dia akan menyebabkan kerusakan. Omi berjalan keluar dari aula utama. Xie Yong dan adik perempuan sama-sama mendengarkan di luar aula utama. Saudara Feng, ini adalah kesempatan bagus untuk turun gunung. Bawa aku, kata Xie Yong. Adik kecil berkata, aku akan pergi juga. Berpikir kepala sekolah berkata, izin khusus bagimu untuk membawa saudara-saudarimu. Saudara Feng, bawa aku bersamamu, aku akan bosan sampai mati di sini setiap hari. Ini, izinkan aku untuk memperbaikinya. Kenapa ah? Xie Yong memandang Omi dengan bingung. Omi membawa Xie Yong dan adiknya ke tempat tersembunyi dan berkata, pasti ada yang salah dengan Master Dunia Bela Diri yang mengundangku sepanjang jalan untuk makan malam. Sejujurnya, saya sesuatu yang disebut mesin terbang. Mengenakan mesin terbang dapat terbang ke langit. Dan itu sangat cepat. Alasan mengapa saya bisa membunuh kalajengking merah dan Mo Mingdao dari kuil kepala iblis adalah karena mesin terbang ini. Jika saya tidak salah, Master Aliansi Hutan Bela Diri mengundang saya untuk makan malam adalah palsu. Ingin memukul ide mesin terbang saya adalah hal yang nyata. Mesin terbang apa? Hanya saja masalah ini akan diketahui dengan cepat atau lambat. Kalian turun gunung bersamaku dan akan kutunjukkan padamu. Xie Yong dan adik perempuan mengikuti Omi ke dasar gunung. Di tempat tersembunyi Omi mengeluarkan tas seperti benda. Omi membawa mesin terbang di belakangnya dan berkata, perhatikan ini. Aktifkan. Mesin terbang itu mendorong Omi ke langit di detik berikutnya. Wah, Xie Yong dan adik perempuan tercengang. Omi mendarat di tanah dan berkata, dengan mesin terbang ini, aku membutuhkan waktu kurang dari sehari untuk terbang dari sini ke kantor pusat Sekte Iblis. Dan memiliki banyak kegunaan luar biasa yang dapat mencegah pembangkit tenaga listrik alam leluhur mendekati tubuhku. Saudara Feng, bagaimana kamu bisa memiliki senjata ajaib seperti itu? Adik perempuan bertanya. Oh, harta karun ajaib. Persepsimu. Kamu benar-benar memperlakukannya sebagai harta karun sihir. Sebenarnya, lupakan saja. Sulit untuk dijelaskan kepadamu. Singkatnya, benda ini, itu tidak dihitung sebagai harta sihir. Xie Yong tampak serius dan berkata, Saudara Feng, saya khawatir tidak baik bagi Anda karena memiliki harta sihir yang begitu kuat. Saat ini, hanya Master Aliansi Dunia Bela Diri yang tahu bahwa Anda memiliki harta sihir ini. Jika lebih banyak orang tahu bahwa Anda memilikinya, diperkirakan harta ajaib ini akan menyebabkan bencana dunia persilatan. Omi bergidik. Aku akan pergi. Martial Soah. Xie Yong berkata dengan serius. Saat itu, pedang yang terbuat dari meteorit di luar langit yang disebut inosen. Pedang tak bersalah ini menyebabkan badai pertumpahan darah di seluruh dunia bela diri. Hanya satu pedang yang tak bertanding yang dapat menyebabkan kehebohan di dunia seni bela diri. Dan senjata ajaib Anda ini bahkan lebih dari itu. Kakak senior Win, aku seharusnya tidak tahu rahasiamu ini. Tiba-tiba aku sedikit takut.
terungkap bahwa saat aku akan segera dimulai di dunia bela diri. Dan kemudian, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati. Adik perempuan juga menulis. Memehmm. Aku juga takut. Sekte naga ilahi kita. Aku khawatir akan ada bencana besar. Omi berkata dengan depresi. Sial. Tolong kalian berhenti membuat takut dan menjadi begitu serius. Omi hanyalah produk teknologi yang dibawa kembali. Karena akan menyebabkan bencana bela diri. Omi selain tidak bisa berkata-kata. Masih ingat, sekarang oleh kata-kata kakak dan adik. Takut juga sedikit membingungkan dirinya sendiri. Namun, Omi tidak meremehkan kata-kata kakak. Karena, pada saat itu, pedang yang disebut tidak bersalah. Memang menyebabkan kehebohan seluruh hutan seni bela diri. Dan kemudian pedang polos ini menghilang. Jika tidak, kehebohan ini tidak akan tahu kapan kehebohan itu akan berakhir. Dan mesin terbang Omi mungkin jauh lebih menarik daripada pedang harta karun bagi orang-orang Jianghu ini. Dan mereka semua berasumsi sebagai level harta karun ajaib, yang legendaris. Saudara Feng, masalah ini sangat penting. Ayo cepat dan laporkan kepada tuan kita, sehingga dia bisa mengatasinya. Omi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Adik perempuan juga menasihati. Saudara Feng, dengarkan kakak. Hal ini adalah momok Ketika saatnya tiba, saya khawatir seluruh sekte naga ilahi kita akan jatuh ke dalam malapetaka Omi berteriak depresi. Wah, kenapa seperti ini? Ya Tuhan. Omi tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Jika Jianghu ini, seseorang meninggal karena satu mesin terbang di distrik ini, maka Omi benar-benar ingin menghancurkannya dengan kapak. Jika ini ditransmisikan kembali ke dunia lain, satu mesin terbang yang memicu seluruh bencana Jianghu, dia pasti akan mengkliknya. Untungnya, Omi tidak bisa membawa kapal terbang itu, atau harta karun ajaib lain akan muncul. Di mata Omi, kapal terbang ini hanyalah produk teknologi biasa, tetapi orang-orang di dunia ini tidak mengerti kecuali Omi membawa orang-orang di dunia ini dan melakukan perjalanan ke dunia lain dan kebetulan dengan satu secara manual. Jika tidak, benda ini keberadaannya adalah harta ajaib. Kakak Feng Senior, kami memahami keinginanmu untuk mendapatkan harta sihir dan ingin memilikinya sendiri. Tetapi keinginan kamu juga bersinggungan Hari ini hanya Martial Master saja yang menabrak mesin terbangmu. Di masa depan, seluruh Jianghu yang akan menabrak mesin terbang. Sungguh, malapetaka sudah dimulai, kata kakak. Brengsek, jangan menakut-nakuti aku. Aku benar-benar tidak membuatmu takut. Aku yakin kamu tahu itu di dalam dirimu. Lagi pula, kamu sudah tumbuh di sini sejak kamu masih kecil. Saya sedang berpikir keras. Sungguh hal yang bodoh. Namun tidak berdaya untuk melakukannya. Omi berkata, kalau begitu, aku akan menghancurkannya. Adik perempuan berkata, tidak ada gunanya menghancurkannya. Menurut apa yang Anda katakan, Master bela diri tahu tentang keberadaan harta karun ajaib ini. Yang percaya bahwa Anda benar-benar menghancurkannya. Hal yang paling penting sekarang adalah melapor kepada guru. Bahkan jika Anda melapor kepada guru, saya kira hanya guru-guru yang akan keluar untuk memutuskan bagaimana menanganinya. Namun, itu adalah sesuatu yang akan menyebabkan bencana bela diri. Hehe, Omi tertawa dingin. Sungguh produk teknologi yang menyebabkan bencana bela diri. Kakak Win, apa yang masih kamu pikirkan? Biar saya berpikir. Dan tentu saja, Anda bisa pergi ke polisi, kata Omi. Saudara Feng, kamu salah paham. Kami tidak iri kamu mendapatkan harta sihir. Kami lebih khawatir bahwa Sekte Naga Ilahi akan diserang oleh seniman bela diri sebagai hasilnya. Aku tahu. Jadi meskipun aku tidak bisa berkata-kata, aku harus mengizinkan. Adik perempuan berkata, kakak, biarkan kakak Win berkontribusi. Dia bukan orang yang tidak mengerti gambaran besarnya. Ayo kembali ke gunung dan biarkan kakak senior Win berkontribusi. Kita juga bisa melindungi kakak senior Win dulu. Xie Yong dan adik perempuan terbang ke atas gunung. Dan Omi duduk di atas batu, melihat mesin terbang di tangan dan mencibir. Apa yang harus aku lakukan? Sulit untuk membawa mesin terbang itu. Niga, itu berubah menjadi harta karun ajaib. Cepat atau lambat, benda ini akan menyebar ke seluruh dunia seni bela diri. Dan kemudian, semua orang akan tahu bahwa aku memiliki harta sihir terbang. Hehe. Omi tertawa getir. Pada saat itu, Sekte Naga Ilahi juga akan berada dalam bencana. Omi tidak khawatir tentang hal lain. Dia khawatir akan melibatkan divisinya. Meskipun hal semacam ini menyebar ke dunia lain adalah lelucon. Omi diam-diam berkata, awalnya, saya berencana untuk pergi ke sekolah Yanshan dan menerima persekutuan sekutu. Tetapi sekarang, saya khawatir saya tidak bisa pergi.
Itu hanya produk teknologi di mata saya. Tetapi di mata sekutu, itu mungkin harta super ajaib yang layak untuk dibunuhnya. Apa jadinya jika saya cukup bodoh untuk pergi ke sana? Jika saya tidak mencari kematian. Omi membawa mesin terbang di belakangnya dan terbungkus ke langit. Omi terbang menuju wilayah iblis. Ya, Omi ingin mencari Muqianji. Di dunia ini, mungkin hanya Muqianji yang bisa memahami kekonyolan di dalam hati Omi. Bagaimanapun, Omi memiliki mesin terbang, dan dia bisa mencapai markas kultus iblis dalam waktu kurang dari sehari. Omi memanfaatkan keheningan malam untuk menerapkannya ke kediaman Muqianji. Sama sekali tidak terlihat. Dalam waktu kurang dari sehari, Omi tiba di altar umum kultus iblis. Omi berdiri di langit saat awan melayang di sekelilingnya seolah-olah dia sedang melihat ke bawah dari pesawat terbang. Pada saat ini, langit masih gelap. Omi ingin menunggu sampai larut malam sebelum turun. Omi harus berhati-hati. Meskipun mesin terbang itu luar biasa, itu cacat. Akhirnya sekitar jam 11 malam, Omi melihat sudah hampir waktunya, dan langsung mendarat dari langit. Omi mendarat tepat di bawah gedung Muqianji. Siapa itu? Tiba-tiba, Muqianji membuka jendela di loteng. Muqianji benar-benar cukup baik untuk melihat kehadiran Omi sekaligus. Set, diamlah. Ini aku. Omi berbisik. Ah, Omi, kenapa kamu tiba-tiba datang? Hehe. Ada yang aneh tentang kedatanganku. Tapi aku punya mesin terbang. Aku tiba dalam sehari. Dan aku bisa memasuki kuil kepala iblis dan tetap tak terlihat. Omi melompat masuk melalui jendela loteng. Omi. Muqianji segera melompat ke pelukan Omi. Qianji, Omi pun memeluk Muqianji dengan erat. Mereka berdua sendirian. Saling berpelukan. Omi menyadari bahwa Muqianji hanya mengenakan kemeja tipis-tipis. Dan panas dari tubuh Muqianji tiba-tiba membuat Omi sedikit nano. Tidak lama kemudian, Muqianji sepertinya merasakan ledakan diafragma. Seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Apa? Muqianji melepaskan Omi dan berkata, "Oh, bukan apa-apa." Omi berbalik dengan panik agar Muqianji tidak melihatnya. "Ada apa denganmu?" kata Muqian bingung. "Enggak, apa yang melawanku ketika kamu baru saja memelukku?" "Tidak, tidak, salah paham." Omi sibuk menjelaskan. Muqianji tidak tahu bahwa Omi sangat malu saat ini. Dan semuanya hanya disalahkan pada tubuh Muqianji yang terlalu seksi. Muqianji tidak mengajukan pertanyaan lagi dan berkata, "Apakah kamu datang untuk menemukanku di tengah malam? Apakah ada sesuatu yang penting?" "Oh, itu tidak benar. Itu lebih berbahaya di siang hari. Itu sebabnya aku menunggu sampai malam untuk turun. Aku sudah berada di langit selama berjam-jam." "Yah, sebaiknya berhati-hati," Omi berkata. "Tapi memang benar aku tiba-tiba datang menemuimu tentang sesuatu yang kecil. Dan suasana hatiku sedang tidak baik hari ini. Jadi aku datang untuk berbicara denganmu." "Kenapa suasana hatimu tidak baik? Apakah ini tentang mesin terbangmu?" "Benar," Muqianji berkata. "Sebenarnya, saya sudah menebaknya. Hari itu Anda menggunakan perangkat terbang dan membuat beberapa alam klan sekte iblis saya tidak berdaya untuk melakukan apapun dengan Anda. Masalah ini telah menyebar seperti orang gila di wilayah sekte iblis. Semua orang mengatakan bahwa mesin terbang Anda adalah harta sihir kuno. Dan saya yakin jika berita ini sampai ke aliansi yang benar, akan sama pastinya bahwa Anda telah mendapatkan harta sihir kuno." "Benar. Aliansi bela diri ingin mengundang saya ke tempatnya untuk makan malam. Hehe. Saya kira dia pasti ingin mengambil kesempatan untuk bertanya kepada saya tentang perangkat terbang. Juga, setelah saya memberitahu kakak laki-laki saya tentang terbang, kakak laki-laki mengatakan kepada saya untuk segera melaporkan kepada divisi saya bahwa hal ini akan menyebabkan bencana hutan bela diri. Katamu, tidak bisa berkata-kata atau tidak. Oh, ini memang lelucon. Tapi sayangnya, orang-orang di dunia ini tidak memahaminya. Jadi diharapkan orang mengira itu adalah harta sihir kuno." Omi berkata, "Saya justru kesal dengan masalah ini. Menurut Anda apa yang harus saya lakukan? Saya bukan siapapun yang harus diikuti untuk mengambilnya. Saya takut melibatkan divisi saya sebagai hasilnya. Sekarang, sekutu adalah orang pertama yang mencari saya. Dan hanya akan ada lebih banyak lagi di masa depan." Muqianji berkata, "Kalau begitu beritahu Master Aliansi Bela Diri bahwa perangkat terbangmu bukanlah harta sihir kuno. Itu hanya produk teknologi yang dapat dibeli di dunia lain dengan uang. Atau, Anda menjelaskan kepada Master Sekutu bahwa mesin terbang Anda membutuhkan energi. Singkatnya, jelaskan padanya." Omi mencibir. 1000 ekstrim. Kamu terlalu memikirkan orang-orang baik kita yang baik. Menjelaskan produk teknologi kepada mereka. Siapa lagi di dunia ini, selain Anda, yang tahu apa itu teknologi? Selain itu, jika saya menjelaskannya,
saya akan mengekspos dunia lain. Dan cepat atau lambat, orang-orang yang membentuk pasangan akan melewati jurang maut dan menuju ke dunia lain. Pada saat itu akan menjadi bencana besar bagi dunia lain. Mu Qianji mengangguk. Itu benar. Dua dunia. Satu akan selalu harus menghadapi bencana. Itu memang masalah. Omi berkata, alasan mengapa harta sihir adalah karena langka. Jika dunia ini dipenuhi dengan mesin terbang, maka itu tidak jarang. Bagaimana kalau aku pergi ke dunia lain dan grosir beberapa ratus dari mereka? Apa? Beberapa ratus grosir? Mu Qianji terkejut. Ya, pada saat itu, dunia ini akan dipenuhi dengan mesin terbang. Jadi dunia persilatan ini, jika ingin menimbulkan malapetaka, ia tidak akan dapat menariknya. Karena, merangkul. Ada terlalu banyak orang dengan mesin terbang. Mu Qianji merenung. Jika Anda grosir beberapa ratus lebih, Anda akan kehilangan keuntungan mesin terbang Anda. Selain itu, Anda tidak bisa begitu saja memberikannya ketika Anda melihat seseorang. Hahaha, Qianji, kamu menganggapku terlalu konyol. Namun, aku punya ide sekarang. Aku tidak akan bersedia untuk saat ini. Kamu akan tahu nanti. Omi tiba-tiba menumbuhkan sebuah ide. Di dunia ini, itu adalah aliansi yang benar atau sekte iblis. Jika hubungan Omi dengan Mu Qianji menyebar, dia tidak hanya akan diburu dan dibunuh oleh sekte iblis, tetapi juga oleh sekte yang benar. Di masa lalu, Omi hanya khawatir tentang masa depan hari ini. Takut dia akan diburu oleh iblis yang benar. Namun, Omi tiba-tiba muncul sebuah ide. Omi akan pergi ke dunia lain, membeli beberapa ratus mesin terbang. Dan kemudian, orang kuat pun yang mau mengikuti Omi akan mengiriminya mesin terbang. Pada saat itu, Omi akan menyebarkan pesan di sungai dan danau. Ayo, ayo, harta sihir kuno akan diberikan. Jika kamu mengikuti Omi dan bergabung dengan sekte yang diciptakan oleh Omi, kamu dapat memberikan harta sihir. Pada saat itu, pasti akan banyak orang kuat yang akan mengikuti Omi untuk mendapatkan harta karun sihir. Dan pada saat itu, siapa yang berani menghentikan Omi untuk bersama Mu Qianji dari faksi yang benar dan iblis? Dia dapat memiliki satu anak jika dia mau, dan dua jika dia mau. Omi tertawa. Sebelumnya, mesin terbang masih menjadi masalah yang mengganggunya. Namun sekarang, memanfaatkannya dengan baik akan menjadi alat yang ampuh. Tentu saja, ketika Omi pergi ke mesin terbang grosir, dia membuat kesepakatan dengan para ilmuwan dari dunia lain bahwa setiap mesin terbang harus diatur dengan sistem kontrol program master. Dan kadang-kadang, dia harus menemukan Omi dan memasukkan kata sandi sidik jari sebelum dia dapat terus menggunakannya. Sehingga Omi tidak akan takut pada mereka yang menerima mesin terbangnya dan tidak mendengarkannya. Yai, aku terlalu pintar. Saya harus memanfaatkan produk teknologi dari dunia lain dengan baik untuk membuat kehidupan yang baik untuk diri saya sendiri. Di dunia ini. Sekte yang layak. Kultus iblis apa? Aku, Omi. Sebagian untuk membangun kekuatan ketiga dari sekte menengah. Ambisi Omi tinggi. Apa yang Anda pikirkan? Haha, Cici. Aku akan meninggalkanmu sendirian untuk saat ini. Baiklah. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Mau kemana? Sudah larut malam. Omi terkekeh. Apa? Kamu ingin menahanku di sini? Kalau begitu tolong. Apakah aku tidur di kasur yang sama denganmu? Jika demikian, maka aku akan tinggal demi menghindari masalah. Mu Qianji berpikir. Kamu sedang berpikir. Hanya berpikir bahkan sebelum kamu membuka pintu. Hanya memikirkan apa? Wah, kau tahu. Haha. Baiklah. Tidak ada lagi godaan. Aku akan pergi sekarang. Aku menuju ke dunia lain. Ah, kamu benar-benar akan pergi ke pesawat grosir. Ya, tentu saja. Toh tidak ada jalan keluar di suhu dingin. Di masa depan ketika hubungan cinta kita terungkap, kita juga akan diburu oleh orang benar dan iblis. Dan kita juga akan dikeluarkan dari sekte dan sebagainya. Jadi lebih baik merencanakan ke depan sekarang daripada menjadi begitu pasif pada saat itu. Selama saya memiliki sekumpulan mesin terbang di tangan saya tidak percaya bahwa tidak ada orang kuat yang tidak mau mengikuti saya. Tidak setiap orang kuat tidak berada di kedua sisi positif dan iblis. Omi, itu bukan ide yang baru saja kamu katakan, kan? Hehe iya, wow, itu benar-benar cukup bagus. Ketika saatnya tiba, jika kita benar-benar diburu oleh iblis yang benar, maka kita akan memulai rencana ini. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.